Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Rido Prabowo, NPM 2008 260084. Di sini saya akan menjelaskan tugas mind map saya di blog BSO2 yang berjudul Sistem Urinaria. Nah, adapun yang pertama, eh, mengenai dari pengertian dari sistem urinaria ini sendiri. eh, Sistem urinaria adalah suatu sistem tubuh yang memiliki tujuan utama untuk mempertahankan keseimbangan internal atau hemostasis. Nah, di mana sistem organ yang berfungsi untuk membentuk atau menyimpan dan mengeluarkan urin guna untuk mempertahankan hemostasis tubuh, terutama keseimbangan cairan, elektrolit, asam basa, dan pembuangan sisa-sisa metabolisme yang ada dalam tubuh. Nah, kemudian anatomi dari sistem sistem urinaria ini ada beberapa. Yang pertama ada ginjal, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Nah, untuk ginjal sendiri yaitu yang mengeluarkan sekret urin. Nah, di mana ginjal ini memiliki dua jumlah, lokasinya di retroperitoneal dan beratnya kurang lebih dari 120 sampai 170 gram. Biasanya ginjal kanan lebih rendah dari kiri. Nah, untuk ureter, ureter itu panjangnya sekitar kurang lebih 30 sampai 25 sampai 30 cm. Ureter ini menghubungkan ginjal dengan vesika urinaria, memiliki sifat peristaltik untuk mendorong urin. Sedangkan vesika urinaria ini adalah untuk menyimpan urin yang sementara dan kapasitasnya kurang lebih dari 300 sampai 500 ml. Memiliki otot Desnutuster, trigonum vesicae, dan sphincter internal atau otot polos. Sedangkan uretra eh, yaitu saluran kencing yang menyalurkan urin dari kandung kandung kemih ke keluar tubuh, yang memiliki panjangnya kurang lebih dari 15 sampai 20 cm, memiliki tiga bagian, yaitu pars prostatica, pars membranaceae, dan pars spongiosa. Biasanya pada wanita panjangnya hanya 3 sampai 5 cm. 3 sampai 5 cm dan berisiko eh, lebih tinggi terkena ISK karena lebih pendek. Nah, kemudian fisiologi dari sistem urinaria pertama itu adalah eh, filtrasi di glomerulus, kemudian reabsorpsi dan sekresi di tubulus contortus proximal, kemudian proses di lengkung Handler, kemudian proses di tubulus contortus distal, proses di, di ductus collectivus, dan proses berkemih. Kemudian eh, fungsi dari sistem urinaria ini ada beberapa, yaitu menyaring darah, kemudian memisahkan racun dari racun yang tidak ada dan yang yang tidak diperlukan, dan menyimpan dan mengeluarkan air seni dari tubuh. Ataupun fungsi utama dari yang pertama itu ada ekskresi, mengeluarkan sistem sistem metabolisme seperti urea, kreatinin, dan asam urat, kemudian regulasi cairan dan elektrolit seperti natrium, kalium, dan klorida, kemudian regulasi asam basa untuk mengontrol pH darah melalui ekskresi H positif dan reabsorpsi HCO3 negatif. Kemudian
regulasi tekanan darah seperti melalui sistem renin-angiotensin atau aldoter atau RAAS, kemudian fungsi endokrin atau produksi eritropoietin atau aktivasi vitamin D dan detoksifikasi atau eliminasi obat dan toksin. Kemudian proses pembentukan urin pertama proses filtrasi yang kemudian proses reabsorpsi dan proses sekresi. Yang pertama itu filtrasi, filtrasi di glomerulus terjadi di glomerulus yang menghasilkan filtrat glomerulus dan tidak menyaring protein dan sel dalam darah. Kemudian reabsorpsi terutama di tubulus proksimal, iron nukleosa dan asam amino dan natrium direabsorpsi, kemudian sekresi, pengeluaran zat dari sisa darah ke tubulus. Eh, Kemudian untuk proses berkemih itu biasanya di proses berkemih disarapi oleh sistem saraf otonom. Pusat berkemih itu di medula spinalis. Adapun pemeriksaan sistem urinaria yang pertama ada urinalisis, pemeriksaan BU, bun atau dan kreatinin, USG ginjal, CT scan atau IVP. Kemudian untuk gangguan sistem urinaria, eh, yang pertama itu ada infeksi saluran kemih, nefrolitiasis, kemudian ada gagal ginjal akut dan kronik, kemudian glomerulonefritis akut atau glomerulonefritis atau sindrom nefrotik. Saya rasa itu saja yang bisa saya eh, jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Eh, Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.